Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Warga Kabupaten Kediri, kembali bertemu kita dalam Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Pagi kali ini kita akan berdiskusi, akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh penyelenggara pemilihan maupun pemilu yang sudah beredar melintang di Jawa Timur. Kita akan berbincang tentang sengketa. Apa itu sengketa? Di dalam proses pemilu ada banyak hal. Ada banyak kegiatan, ada banyak kejadian, ada banyak faktor yang menyebabkan adanya gesekan antar para pihak. Baik itu antara penyelenggara dengan penyelenggara, penyelenggara dengan peserta, peserta dengan peserta, dan beberapa pihak yang memang terlibat di dalam proses pemilihan. Maka dari itu kita akan bersama-sama berdiskusi, berbincang. Kita ngangsu kawruh pada beliaunya yang memang memiliki kemampuan, memiliki pengalaman dalam proses pemilu dan pemilihan, menjadi materi kita bersama, menjadi pengayaan kita bersama dalam rangka peningkatan kapasitas kita dalam proses pemilu dan pemilihan di Kabupaten Kediri. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu tokoh yang cukup bisa kita andalkan nantinya, bisa kita jadikan rujukan. Kalau kita belajar, beliau cukup mampu baik secara pengalaman maupun kualitas pengetahuan beliau menjadi penyelenggara. Hari ini kita kedatangan tamu Mas Toto atau Pak Toto. Beliau adalah salah satu komisioner di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Nah, selamat pagi Mas Toto. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Nanang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Toto hari ini Mas Toto? Sehat, semangat. Alhamdulillah. Ini Mas Toto, beliau meskipun secara fisik kelihatan lebih muda dari saya, lebih sepuh dari saya, tapi semangatnya jauh beliau lebih bersemangat daripada beliau. Terbukti beliau lebih hadir awal daripada saya hari ini. Mohon maaf Pak Toto, hari ini ada kegiatan yang kita harus bertumpu. Siap, siap. Pak Toto, jenengan kan sudah lama ya menjadi penyelenggara. Sebelum menjadi penyelenggara, apa Mas kok tahu-tahu menjadi penyelenggara? Padahal sebelumnya saya melihat backgroundnya panjang adalah wartawan ya, media dari media. Iya, betul ya Mas? betul ya. Di Harian Memo ya. Harian memorandum. Harian memorandum dulu memorandum ya. Betul. Terbesar. Apa Mas yang melatar belakang jenengan bisa terlibat dalam penyelenggara itu apa? Jadi secara hidup saya, Nggih. sejak saya lulus mengenal pekerjaan hingga saat ini hanya ada 2 pekerjaan. Hanya ada 2 pekerjaan. Hanya ada pekerjaan. Istiqomah berarti itu. Mas? Istiqomah saya. Yang pertama sebagai jurnalis Jurnalis. sejak tahun 1987 87. sampai tahun 2006 terakhir. 2006. Ya, 2006 itu saya di memorandum. Setelah itu saya pindah. 2008, 2004 saya di Panwas karena waktu itu Panwas masih unsur-unsur. Oh, unsur ya, ya betul, Ya. betul. Dulu ada unsur dari media juga ya. Unsur media, unsur Kepolisian. tokoh masyarakat, akademisi, kepolisian, kejaksaan. Kejaksaan, ya. Saya masuk dari unsur pers. Pers, Ya. Jadi kenapa? Ya karena sama. Wartawan itu kan penyampai, avatar, kayak gitu ya. Jadi penyampai kebenaran. Jadi wartawan tuh waktu itu kayak jadi petarung, pejuang, kayak ada kebanggaan saat itu Ya, karena betul. kita tahu di masa Orde Baru itu kan pers sangat Tertutup, tertekan oleh dominasi militerisme. Lalu setelah reformasi kita ini euforia pemilu demokrasi tahun 1999 ya. yang pemilunya dianggap sama dengan pemilu tahun 55. Tahun 55, Pemilu yang luar biasa, sikap-sikap kenegarawan itu dinampakkan untuk menjadikan republik ini menjadi lebih baik. Semua itu fokus ke sana. Betul, betul. Partai boleh banyak, tapi kayak keluar dari kandang gitu loh. Hero, ada semangat itu. Semangat itu memperbaiki. Sehingga pemilu tahun 99 itu banyak literasi yang menyatakan itu hampir sama dengan pemilu 55. Nah, setelah itu baru itu masih negara. Setelah itu baru tahun 2004, 2004 dibukalah karena memang tuntutan reformasi. Ya, betul. Pemilu yang luber dan jurdil itu tuntutan reformasi ya. Baru terlaksana setelah pemilu 2004 itu yaitu mengambil dari tokoh-tokoh masyarakat. Perwakilan ya. Baik
penyelenggara teknis dalam hal ini KPU ya. maupun pengawasnya, tentu dengan segala dinamikanya. Ya. Apa Mas pengalaman saat itu? Yang berbeda apa? Pemilu saat jenengan pertama kali di sana, ketika terlibat di tahun 2003 itu kan pasti suasananya sangat jauh berbeda ya dengan pemilu saat ini ya. Saat saya ingat betul lah, saat itu 99 itu begitu semangatnya orang kampanye itu kayak seperti berkobar-kobar kan? Karena kebetulan kita dari pesantren ya, begitu bergelora ya anak-anak itu sampai diliburkan dari pondok untuk ikut salah satu kegiatan kampanye itu kan, dan tanpa ada embel-embel sangu, tanpa ada ruang dan macam-macam. Apa yang membedakan Mas? Kira-kira apakah dirasakan oleh penyelenggara sama enggak Mas? Sama. Jadi kita ini penyelenggara masuk jadi pengawas, bangga kita akan awasi pemilu. Karena apa? Pemilu sebenarnya itu kan dulu pemilu seolah-olah dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip ya. Pemilu seolah. Saya tidak mengatakan itu karena literasi banyak mengatakan itu. Orang harus ditekan. Sehingga ada kebanggaan kalau partisipasi 90%, 80 orang dipaksa. Padahal mobilisasi. Sama dengan di negara komunis sana. 99% pemilu, tapi ditekan orang. Iya. Di negara-negara demokrasi seperti Amerika, pemilu tidak sampai ada tingkat partisipasi 70. Nggak ada. Tapi itu pemilih yang rasional. Nah, kita ini disuruh mengawasi. Ini ada peralihan nih. Dominasi, waktu itu mohon maaf, ada ABG kan. ABRI, birokrasi, Golkar. Yang dalam konteks Orde Baru sangat menguasai. Sehingga apa? Begitu ini pemilu yang sungguh-sungguh dilibatkan rakyat sesuai tuntutan reformasi, menjadi penyelenggara itu, wah ini kesempatan untuk menjaga marwah demokrasi. Jadi girohnya double ya Mas, girohnya double. Jadi kenikmatannya di situ menjaga marwah demokrasi. Jadi di penyelenggara pemilu tidak sekedar bekerja, tapi ini bagian dari tugas ideologi. Ini yang istimewa. Karena semangatnya akan berbeda. Mengabdi pada negara dan bekerja itu akan semangatnya akan berbeda. Karena memang beda. Apa sih pekerja dan pejuang itu? Betul. Sekarang ini saya ini tidak bisa dikatakan idealis belas. Toto idealis pleketek ora ono. Kenapa itu? Karena saya pekerja. Bekerja. Apa pekerja itu? Dia melakukan sesuatu karena mendapat imbalan yang sama dengan sesuatu itu. Tertinggi puncaknya adalah profesionalisme. Jadi dia bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan nilai yang dia terima. Profesionalisme. Hanya sesuai tupoksi dan tanggung jawabnya itu. Tanggung jawab. Kalau ini bisa diperdebatkan. Kalau saya ini kebetulan orang Islam. Kalau saya melaksanakan sholat 5 waktu itu bukan berarti saya sudah luar biasa. Enggak, ini kewajiban ya, wajib. Sama dengan kita wajib ya, karena saya bekerja wajib, saya sholat 5 waktu, maka saya mendapat konstruk seperti yang sekarang ini wajib. Tidak lebih. Nah, itu pekerja. Pejuang itu apa? Melakukan sesuatu dengan merelakan, mengeluarkan dari apa yang dikerjakan. Jadi ada yang dikorbankan. Ada nilai lebih yang diberikan. Karena apa? Dia tidak menerima imbalan dari yang dikerjakan itu, tapi dia malah memberikan. Entah itu waktunya, moralitasnya, materi moral dan material. Itulah dia pejuang. Maka kita akan hormat. Jadi nggak heran loh. Ada misalnya pemantau pemilu, sepanjang pemantau pemilu itu masih ada fundingnya, tapi kita hormat lah, dia mau seperti itu, kita sangat hormat. Masih punya aware terhadap demokrasi itu. Ini ada yang menarik. Jadi seluruh warga Kabupaten Kediri ternyata memang ada nilai historisitas, ada nilai lebih yang akan diberikan, perbedaan antara bekerja dan berjuang. Mungkin meskipun itu berat, tapi tidak ada salahnya kalau kita meneladani apa yang dilakukan dulu. Kita sama-sama punya PR. Kalau hari ini sudah sekian banyak proses yang terjadi di dalam proses demokrasi, ada pergeseran beberapa nilai, bagaimana kita mengembalikan, setidaknya mengarah pada ke sana. Nilai perjuangan bahwa kita tidak hanya menggugurkan kewajiban ya Mas. Menggugurkan kewajiban dalam proses demokrasi yang jadi penyelenggara yang hanya bekerja pada selesai pada konteks profesionalisme, yang sebagai peserta yang hanya dalam konteks mencari kekuasaan, tapi bagaimana kita mengembalikan amanah cita-cita para founding father kita bahwa mendirikan negara Indonesia yang bisa adil, makmur dan seluruh bagi rakyat Indonesia.
Oke, kita break sebentar, kita akan kembali berdiskusi dengan Pak Toto nanti lebih detail tentang apa itu penyelenggaraan, bagaimana proses terjadinya gesekan-gesekan dan apa kemungkinan sengketa dan bagaimana cara solusinya. Kita kembali lagi pada Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri.